Yo guys, selamat pagi. Welcome back di Koko Driver and Family Channel. Hari ini kita mau berangkat ke... Kita mau berangkat kemana? Ke Bandung. Kita mau ke Bandung, lebih tepatnya mau nanjak ke Lembang. Nanti mau camping pakai mobil listrik. Sekarang gue pengen ngajak kalian cari tahu bareng-bareng seperti REV kemarin ya. Baterai 100%, sampai di Bandung nanti bisa berapa persen sisanya. By the way, ini gue lagi pakai si BYD Atto1. Trip A udah gue nolin, baterai start dari 100%. Untuk endpointnya, gue sengaja set sama persis seperti kemarin bawa REV ya, yaitu di SPKLU PLN Braga Heritage. Kita akan menempuh jarak sekitar 179 km. Sorry, ini masih pakai tol dalam kota. Gue pakai tol yang ini deh, biar sama persis. Biayanya sih beda lumayan ya, 100.000. Terus lebih lama lagi, 3 jam 18 menit. Untuk jaraknya beda 10 kilo nih sebenarnya. Mending yang mana ya? Lancar ini kan. Lancar ini ya. Ya udah, nanti tinggal dihitung estimasi aja kali ya. Iya. Jadi gini aja guys. Tadinya gue pengen bener-bener rute yang sama sih, tapi ternyata ya ini dalam kota nggak macet, ya kan? Terus bedanya lumayan 100.000. Lebih lama pula jadinya. Jadi gue putuskan untuk lewat dalam kota aja. Jarak yang akan ditempuh itu 179 km. Durasinya 3 jam kurang lebih. Let's go. Kita on the way ke Lembang. Bandung dulu, boy. Oh iya, Bandung. Kemarin itu pertama kan gue bikin Tangerang-Bandung pakai Wuling REV. Sisa baterainya sampai di Bandung itu lebih tepatnya di SPKLU Braga Heritage 18%. Tapi pada saat itu gue ngecas dulu di rest area KM72. Jadi kalau ngedur sisa 18%. Kalau kemarin kita ngecas dulu jadi sisanya di 45%. Itu REV. Sekarang apakah BYD Atto1 dengan kapasitas baterai yang lebih gede bisa baterainya persenannya lebih tinggi sisanya? Apakah kita perlu mampir tas dulu? Nah, Tidak. Tunggu saja. Oke, we'll find out together guys. Asik. Oke, baru mau keluar tol aja dari rumah ke depan Gading Serpong udah berkurang 1% guys. Trip A-nya 3,7 kilo. Berarti 1%-nya meningkat nih ya. Dulu pernah sempat ngitung 1% itu bisa 2,2 sampai 2,5 kilo. Nah kalau ini berarti lebih dari 3 kilo loh kalau jalanan lancar. Sisa jarak tempuh 174 km. Estimate time arrival 941. Loh, kok lama ya ke Bandung doang? Oh iya, pas pakai REV, ntar lihat dulu berapa jam ya kemarin ya. Kalau nggak salah 3 jam juga deh sama ngecas. Iya, kamu tidur, bangun-bangun udah nyampe. Iya, makanya cepat. Iya, makanya cepet. Kita sudah memasuki starting line seperti Formula One ya. Gerbang tol pertama 8.500. By the way, yang mau barang-barang yang gue pakai nanti gue taruh di caption ya. Jangan lupa dicek link affiliate-nya. Oke, 8.500. Trip A udah 6 kilo. Baterai masih di 99%. Mantap juga. By the way, ini jalan tol ngeri amat ya. Iya, lubangnya banyak banget ini. Lubangnya kayak kawah bulan. Pantesan aja banyak yang bannya itu ya. Iya, banyak yang ngelumpan bannya pecah. Amit-amit. Amit-amit. Hati-hati. Makanya kita pelan-pelan aja. Oh ya, gaya berkendara gue nggak set yang sengaja eco dan lain-lain ya seperti biasa guys. Pokoknya regenerative braking-nya aja gue set ke standard feedback, yang feedback paling lembut, nggak yang terlalu strong. Terus mode berkendaranya normal. Bahkan mungkin nanti di Cipularang gue set ke sport. Terus sekarang tripnya udah 8 kilo, baterainya di 98%. Ini berarti kalau naik Wuling REV mungkin baterai udah 95-96% deh. Kok bisa beda banget ya? Kan kapasitas baterainya beda. Oh iya. REV kan 26,7 kilowatt. Buset, lubangnya mengerikan. Kok. By the way, panduan jaga jarak dari gua itu ya, kalian harus masih bisa ngelihat roda belakang mobil depan kalian. Kalau kalian rodanya udah nggak kelihatan, ketutup sama dashboard, itu berarti terlalu deket. Buset dah, ini lubangnya ngeri amat. Kalau ngomongin jaga jarak pasti ada yang ngomong nih nanti. Salah tuh kok, harusnya hitungan pakai waktu.
jeda 3 detik. Cuman kan kadang-kadang kalau pakai waktu tuh masih ada yang belum ngerti lah. Gue pengen info yang gampangnya aja gitu. Paling nggak kalian harus bisa ngelihat roda belakang mobil depan kalian. 3 detik itu kan kalian harus ngitung. Nah ini nih ada pelang KM14. Itu kan BRV lewat. Kita hitung 1, 2, 3 gitu. Itu susah dong. Nah, hitungan masing-masing orang kan beda. Atau mau ngitung di jam digital kan agak susah ya. Lagian kan masa tiap kali ada mobil kita hitung 3 detik. Iya, makanya tadi aku kasih patokan gampangnya aja. Oke, ini sedang build speed. Gua bukan jadi land hogger ya guys ya. Ini gue mau nyalip ini dulu sebentar. Nanti baru kita masuk ke tengah. Mau masuk kiri malah pick-up-nya manteng. Ya udah kita salip dulu lah. Oh iya, ini aku baru inget loh. Atoy ini punya cruise control. Tahu kan? Ada emang. Ada. Kemana aja nih kemarin? Iya, ntar tes kalau udah ini. Nggak mungkin pas tanjak kan? Ya enggak lah. Tes kalau udah kosongan. Ini gue didim terus dari belakang ya, padahal gue udah di jalur tengah loh. Maksudnya kan lu bisa nyalip di kanan gitu, atau enggak lu nggak lihat gitu, gue lagi jaga jarak sama depan. Kalau mau ngedim ya lu masuk kanan, lu dimin yang kanan gitu loh. Jangan gue udah bener sih menurut gue ya, karena mau pelan ya di tengah atau enggak di kiri. Jangan di kiri nggak memungkinkan, tadi banyak truk. Nih kalau udah memungkinkan gue juga pasti di kiri kok. Ini terbalik semua, truknya harus di kiri, malah kita yang harus ngalah ke kiri. Sumpah nggak enak banget punya hiperhidrosis itu. Kita udah masuk ke tol Dalkot nih guys. Baterai udah di 95%, trip A-nya 25,7 kilo. Bis nyalip balik tengah. Terus kita santai lagi. Nggak tahu ya belakangan ini semenjak umur 30 ke atas, gue justru jadi lebih menikmati perjalanan yang pelan gitu. Nyetir pelan, santai. Tapi nggak pelan banget ya. Nggak sampai under speed. Minimal tuh 70, 75 gitu aja. Kalau dulu kan kayaknya nyetir 80 aja tuh berasanya kayak pelan banget. Kayak siput di tol. Tapi kalau sekarang gue jadi lebih menikmati gitu. Tuh, menikmati pemandangan, ya kan. Santai aja. Cuman kadang-kadang yang bikin kesel tuh ya pengendara lain, kita udah pelan, udah tahu diri di kiri, tapi kayak tadi gitu masih dihajar dim terus, disuruh cepet, bingung juga. You and I, yeah. Oleng dia. Cara aktifin cruise control BYD Atto tuh guys, kalian pencet ini. Sampai ada tombol kayak jarum jam atau speedometer tuh di situ. Terus ya udah kalian set aja. Ini buat naikin speed, ini buat nurunin. Kenapa sih cruise control orang jadi ngantuk? Iya jadi ngantuk gitu nggak sih? Kan kita nggak apa-ngapain. Iya makanya. Tapi kan tetap ngerem kita yang operasiin sama setir. Oh. Ada yang adaptif cruise control baru tuh bisa ngerem sendiri. Kalau cruise control aja dia cuman ngunci gasnya doang. Oh gitu. Kayak mungkin kalau kayak di luar negeri gitu kepake kali ya. Kan jalanannya lurus, kosong. Oh iya. Terus kan istilahnya speed limitnya lumayan kan tuh harus harus dipatuhin. Kalau kaki lu kan pasti udah gak tahan tadi jalanan kosong pengen nginjek. Tapi dengan fase sekarang kayaknya gue aman-aman aja sih. Kalau jalanannya kosong? Ya tergantung mobil sebenarnya. Oh, ya kalau ada cruise control harusnya mobilnya yang oke gak sih? Ya kalau mobilnya yang sporty, Iya. kayak misalkan lagi sewa Porsche gitu. Masih pengen ngegas ya? Ya iyalah, bodo amat bayar penalti dah sekali-sekali. Di blacklist ntar. Kalau di luar negeri kepake karena banyak jalanan interstate gitu kan, yang kosong, lurus. Sedangkan kalau di Indo kan begini tol ya. Tuh, salah satu contoh nih guys ya, salah satu contoh. Ini gue beropini ya, tidak menghujat dan lain-lain ya. Ini salah satu contoh bukti kalau underspeed juga membahayakan. Nggak hanya yang overspeed atau speeding aja guys. Ini depan gue di bawah 60 guys ya. Dan mengapa membahayakan? Karena ya gini, jadi satu ngehambat flow traffic ya.
Dua, kadang-kadang kalau lu underspeed terlalu pelan, jalan lurus terus, ya ada berpotensi lama-lama, tuh, lihat gak? Oleng-oleng. Baru gue mau bilang, berpotensi ngantuk. Ketiga, kita ini lagi kecepatan tinggi semua nih, tuh. Gue mau nyalip jadi susah, harus nyesuaiin flow yang kanan, sedangkan lu underspeed. Kita tuh jadi membahayakan diri sendiri dan orang lain. Jadi jangan kira pelan itu berarti aman juga. Itu ada minimumnya juga. Nah, Kan makanya aku- kenapa di tol itu dibikin speed minimum sama maksimum. Kadang-kadang tuh narasi di netizen, lu alon-alon speeding, asal alon-alon asal kelakon. Tapi ya maksudnya jangan underspeed juga. Tergantung jalan lah, iya. Berbahaya juga tahu underspeed. Iya. Udah gitu kita lagi cruising di 80 nih. Lu sampai di bawah 60. Itu kan kecepatan kita reach, lu kan jadi cepet banget. Kalau kita pas lagi nggak siap, atau kita lagi nyalip, tau-tau lu underspeed di lajur kanan. Ya itu yang menyebabkan kecelakaan juga tuh. Salah satu penyebabnya. Jadi jangan kira speeding. Underspeed tuh juga menurut gua pribadi penyebab kecelakaan juga. Pokoknya semua yang berlebihan tidak baik. Ya berlebihan pelan, berlebihan kencang ya nggak baik memang. Contoh berikutnya nih, ini Kijang baru habis nyalip, nggak langsung digas, nggak build speed gitu. Akhirnya underspeed lagi. Tadi gue lagi cruising 70 aja tuh udah mendekatnya cepet banget, set gitu. Jadi kan berpotensi celaka. Ditambah lagi lu mau ngambil langsung ke lajur paling kanan, tuh berpotensi kemana-mana sih kalau gue bilang ya. Kalau gue sih, menurut gue udah bener, gue di lajur yang semestinya dengan speed di tengah-tengah, nggak kecepatan, nggak kelambatan. Tuh lihat, 75 gue bisa nyalip dengan mudahnya cuy. Di kanan pula. Kalau gue malah kebalikan, gue malah nggak nyaman di kanan. Gue selalu mendingan stay di kiri. Nah, ini pas jalanan kosong ya, gue praktekin cara aktifin dan cara pakai cruise control BYD Atto 1. Kalian pencet yang logo ini sampai nyala logo speedometer hijau di MID. Kemudian kalian tekan ke bawah nih tombol yang ini. Tuh ada tulisan set. Dia akan ngunci di current speed. Misalkan tadi kalian stay di 80, kalian set. Berarti dia akan ngunci di sekitaran 80. Tuh. Gua nggak ngegas sama sekali kakinya. Tapi kalian harus tetap kontrol belok-belok sama rem ya. Kecuali kalian mobilnya tuh ada adaptive cruise control pakai radar. Dia akan manteng di 79 aja. Kalau kalian mau tambah, kalian tinggal pencet ini. Naikin ke atas sekali. Tuh, dia akan ngegas dikit naik ke 80. Kalian tinggal main-mainin ini aja. Kayak bom-bom car jadinya. Terus kalau udah nggak mau pakai lagi, kalian pencet tombol paling kiri yang ada tombol silang. Tombol silang ini kalau kalian pencet, kalian harus standby di ini ya, kakinya di standby di gas ya. Soalnya kalau nggak nanti dia langsung slow down. Atau sebenarnya nggak perlu pencet ini, kalian gas pun dia otomatis cancel. Nih, pedal gas gue injek ya, 3, 2, 1. Biasanya setnya langsung hilang. Tuh, langsung ngelos dia tuh. Nambah kan gasnya. Tapi tulisan setnya sebenarnya tetap. Oke. Nah, kalau kalian mau bener-bener cancel, waduh, buset dah lubangnya. Kalau kalian bener-bener mau nonaktifin cruise controlnya lagi, tinggal pencet ini aja. Tuh, dia akan slow down. Jadi kaki kalian harus standby di pedal gas. Nah, setelah itu tinggal pencet ini lagi deh. Selesai. Sekian cara mengaktifkan dan cara pakai cruise control di BYD Atto 1. Sekarang kita udah sampai di Cikampek nih guys. Lagi mau menuju ke tol layang ya, jalan layang MBZ. Baterai sekarang di 89%. Total trip yang udah gua tempuh 45,8 km. Alright, kita mau memasuki jalan layang MBZ. Start dari baterai 88%. Trip A-nya 47 kilo. Kemarin naik Aling mah nggak naik ini ya, outbase. Pas pulangnya, pas ke Kerawang, pas ke Puncak lewat sini, pas ke Kerawang. Satu hal yang noticeable banget perbedaannya adalah bantingannya ya. Kemarin naik Aling lumayan mantul-mantul. Ini lumayan teredam dengan baik. Peredaman mobilnya sih Ya, enak banget betul. Kemarin tuh naik REV sepanjang jalan MBZ ini gemuruh bannya ya udah kita di kabin tuh kalau mau ngobrol harus lumayan tarik urat.
Ya nggak sampai separah itu sih sebenarnya, teman. Dibanding BYD Atto ini, ya ini mobil sih jauh lebih kedap, jauh. Kita ngobrol nih bisa dengan santai aja gitu. Iya, kayak kalem aja di dalam kabinnya, enak. Persis kayak bawa-bawa kalau dulu Camry, BMW X3. Kalau kayak gini lupa nih harga mobilnya. Iya, jadi Bener-bener. ya berasa feel-nya 300-400 juta. Makanya nggak heran sih ini mobil laris banget. Tuh, kalau lewatin sambungan jalan, dia karena mungkin pernya stiff ya. Jadi baliknya cepet koreksinya. Jadi nggak rebound. Tuh, reboundnya nggak berlebihan. Kalian liatin tangan gue aja deh. Nih ya, lihat sambungan. Reboundnya tuh nggak berlebihan. Nggak tahu deh ini akurat apa enggak ya pakai tangan, cuman kalian bisa lihat lah. Nih kelihatan nih guys, tuh ya. Ini ada 2 lajur. Kalian lihat tuh sebelah kanan. Itu efek dari lane hogger. Atau kalian tuh stay di kanan dengan kecepatan standar tanpa ada intensi menyalip. Ya udah, makanya disebutnya lane hogger. Hogger kan menghambat ya. Harusnya jalur kanan kosong kan? Iya. Emang buat orang yang mau nyalip. Set gitu loh. Cuman kadang-kadang emang fenomena lane hogger ini di negara maju juga ketemu sih. Tapi bedanya kalau pengalaman aku ya, aku perhatiin segala macem. Di negara maju itu orangnya kalau dia nyadar dia itu lane hogger, dia langsung minggir. Walaupun kadang-kadang memang ada yang stay di kanan, tapi begitu ada yang kasih tanda mau lewat atau mungkin dia ngelihat spion dalam, oh mau lewat nih, dia otomatis ngasih dulu gitu. Nah ini perkaranya di Indonesia. Semuanya Bukan. Mereka udah ngotot di lajur kanan, orang minta jalan permisi, punten mau lewat, sengaja dipelanin. Sengaja direm. Itu kadang-kadang yang menyulut emosinya tuh sampai ke ubun-ubun gitu. Tapi ada hukumnya nggak sih sebenarnya? Sebenarnya hukumnya juga abu-abu, nggak ada hukum pidana, nggak ada ini. Undang-undang lalu lintas juga itu, kalau yang aku pelajarin sebatas anjuran aja. Kecuali kalau mungkin kayak speed limit kan ada tuh itunya ya, denda gitu. Ada batasan parameter pastinya gitu. Kalau ini tuh nggak ada ya. Makanya itu hanya berupa himbauan-himbauan aja. Kecuali kayak gini nih, tuh dilarang, ya kan? Permainan kata-katanya kan beda. Dilarang menggunakan, itu kan udah fix. Lu tuh nggak boleh. Hanya untuk mendahului, ya semua orang yang pakai jalan berhak untuk pakai frasa itu dong. Saat pakai lajur kanan, gue lagi mau dahuluin kok. Terserah gue mau speednya berapa, pokoknya intinya gue mau mendahului. Nggak bisa disalahin. 1 jam lagi juga nggak bisa disalahin memang. Makanya itulah kualitas pengendaranya yang dipakai. Kalau di luar negeri kan SIM itu ketat, jadi belajar etika, belajar consideration ke pengguna jalan lain. Ayolah, cobalah, tilah di luar negeri lah. Ya iya, ini makanya aku lagi ajuin SIM internasional kan. Mantap. Nih kayak gini, maksudnya lu sadari lah gitu, lu dari tadi disalip dari kiri loh gitu. Jangan ngotot bodo amat gitu. Tuh ini gua stabil di 85 loh. Dia manteng di situ terus, guys. Iya nggak? Sekarang kalau begini terus ya udah mengular sampai belakang. Bisa nutupin jalan ya. Iya, memang speed limit 80. Nah, ini banyak yang pakai counter kan udah speed limit. Ini pasti juga berprinsip kayak gitu nih dia. Tapi kan kadang-kadang kita ada toleransi lah gitu. 80 ke 100 buat nyalip boleh kali gitu loh. Tuh kan kalau kayak gini gue mau nyalip susah nih. Belakang udah nempel banget. Lu bisa lihat dari spion gak guys? Kalian tuh. Accord. Nih gue jadi nggak menjaga jarak aman nih sebenarnya. Sama belakang juga. Tuh. Akhirnya si Lion yang tadi kita salip juga ngotot-ngototan. Nah, akhirnya digas. Ya udah baru kita gas. Itu kalau nyadar sebenarnya kita yang di belakang yang terhalang juga mungkin nggak akan terlalu emosi ya. Yang bikin kadang-kadang naik darah tuh Ya, udah sengaja. malah sengaja dipelanin, sengaja direm. Kalau sadar diri sih mungkin nggak akan ada masalah. Oke, apakah ke kiri? Aduh, dia nggak mau ngambil ke kiri lagi. Nyadar nggak? Nggak bakal nyadar lah. Udah, aku sekali ngedim itu malah menyulut emosi aku sendiri. Jadi mendingan aku diem aja. Udah, kita yang ngalah ke kiri. Biar yang si Lion segala mau ngebut silahkan tuh berurusan sama dia aja.
Tuh kan, lihat langsung ditusuk ibaratnya. Oh, masih baik tuh si Lion. Kadang-kadang nih Accord mainnya gitu tuh. Tadi aku liatin spion. Langsung. Oh enggak, tuh masih pakai sen, masih sopan. Ada yang ketemu Land Hogger tuh kayak ditusuk-tusuk gitu loh. Oh, kayak dipepetin dulu, Oh. terus disuruh gitu ya? Iya. Oh enggak, maksudnya beda lagi. Kalau ditusuk-tusuk kayak dipepet-pepetin gitu loh. Didim-dim. Ya, jadi gue yang mesti nauin. Orang mau nyalip ya udah gue ngurangin kecepatan. Dia sepanjang MBZ berarti. Izin guys, ini tracknya lurus dan kayaknya dapet. Gue mau ngetes top speednya si Atoy lagi ya. 3, 2, 1. Mode berkendara normal, baterai start 80%. Ini udah pedal to the floor. Trip A start dari 67,8 tadi. 129, 131, 135, 136, 137. Ya, depannya si ini lagi. Gila, kita sampai nyalip lagi mobil yang tadi guys. Ketemu lagi sama dia. Padahal udah nyantai aja dari tadi ya. Iya, cuman lagi iseng aja barusan. Oke, udah. Cuman pengen tahu aja gitu. Lewatin deh. Dilewatin gimana, ini udah speed limit. Sudah 95 loh. Sedikit aja. Biar lewat dia. Nah. Ntar gue dia nyalip lagi. Tapi emang karakter pairnya si Atoy atau si BYD Atto-1 ini stiff ya. Kalau ada sambungan jalan tuh, dia berasa, teksturnya berasa gitu. Tapi positifnya itu dari pair yang stiff, pengendaliannya cukup agile, handlingnya cukup sharp. Untuk mobil entry level ya, kita bicara mobil entry level, bukan sebuah mobil city car atau hatchback yang punya DNA. Apa ya, mobil yang ngarahnya ke, tapi cukup menyenangkan. Wow, akhirnya Mirage-nya pindah jalur. Iya, Oke. Kita sudah exit tol MBZ. Tol MBZ, jalan yang MBZ ya. Finishnya di baterai 74%. Total tripnya sekitar 25 kilo ya. Tadi start baterainya berapa, kamu inget gak? 80 kalau nggak salah ya. Kita masih di tol Jakarta Cikampek. Total trip A-nya udah pas di 100 km. Baterai 70%. Berarti per 1%-nya itu bisa menempuh jarak sekitar 3 kilo loh guys. 3 kilo lebih. Ya nggak, bener nggak? 30%, 100 bagi 30, iya bener, 30, sekitar 3,3 kiloan. Ini gue rencana mampir ke rest area 72A dulu ya, tapi kayaknya macet tuh, ngantri. Jadi kalau misalkan nanti ternyata beneran ngantri, macet, kita skip aja. Soalnya baterai masih, ini sih, masih cukup. Mau tidur sampai Bandung juga cukup ini pasti. Ternyata salah guys, ini exit tol. Mau masuk ke ini, Purbalenyi Bandung ya. Bukan rest area. Ini sih ada jalan alternatif tuh sebenarnya, ada rute alternatif. Cuman kayaknya nggak usah lah lewat tol Cikampek Cirebon sana. Kita lewat sini aja. Gerbang Kali Urip Utama. Bayar berapa kita? Wah, tau nyaut aja dia. 27.000. Tapi iya sih beda jauh ya. Waktu itu kemarin kita habis tol tuh sampai 200.000 kayaknya, seinget aku ya. Yang pas ini baru belum sampai 100.000. Ya memang dari angka nominal kayaknya 100.000 gitu. Tapi berasanya beda jauh ya, 2 kali lipat berarti bayar tolnya. Gua tol soalnya boy. Beda 100.000 ya lumayan. 100% berarti bedanya. Iya beda 20.000 aja sudah gede sih kalau tol mah. Oke deh, sampai juga di rest area. Udah kebelet kencing. Hah? Belum. Gantian nih Jiji nyetir. Baterainya lumayan beda jauh loh, masih 67%. Dulu tuh si REV sampai rest area 72 sekitar 45% ya. Wah, beda jauh. Iya. Walaupun memang REV lewat tol yang baru ya. Aduh. Iya. Jadi mungkin sebenarnya kalau REV lewatin rute yang sama, mungkin masih di 50% something.
Bedanya 10%-an lah. Touchdown SPKLU rest area KM72A ya. Touchdown. Baterai 66%, trip A 109.4 ya. Sekarang kita cas dulu guys. SPKLU PLN. Kita isi saldo PLN. Electric vehicle, SPKLU. Scan, kita isi 10 kW aja. Salah ya tadi. Iya, nggak ada tulisannya portnya apa. Padahal kiri kanan BYD semua. Iya, ini nggak tahu deh ini kiri kanan. Ternyata yang tadi sebelah kirinya tuh Cademo. Port Cademo tuh biasanya setahu aku dipakai sama Hyundai. Ini baru benar CCS 2 DC fast charging. Tinggal scan aja, terus isi. Oke, udah isi kan, tinggal bayarnya, pilih metode pembayaran. Bisa BCA virtual account, lanjut bayar. Kabelnya berat banget guys. Sip. Sudah colok, tinggal start charging di aplikasinya. Gagal lagi. Ampun dah. Semoga bisa yang kali ini. Start charging. Dari tadi nge-stuck gini terus nih. Enggak, tadi udah sampai 10 menit loh ditungguin. Padahal udah charging is starting. Akhirnya guys, bisa juga ya. Kita start dari 67% baterainya. Terus charging powernya masuk 29,3 kW. Udah masuk tuh ya, 66%. Jadi bisa gue tinggal dulu ke WC paling enggak. Oke, udah charging. Akhirnya kita mampir ke Starbucks karena ada yang request, kok mampir ke rest area 72A terus mampir ke Starbucksnya. Bukan KW. AW ya, AW. Ya nanti kita mampir ke AW. Kita beli kopi dulu bentar. Oke, kita lurusin pinggang dulu sebentar. Udah 81%. 12 menit lagi selesai. Tuh. Iya, 100%. Jadi masih pindahin dulu abis ini. Tiba-tiba penuh guys. Mesti cepet-cepet ini dulu nih. Oke. Udah selesai tiba-tiba. Total daya masuk 11,6 kW. Oh, tapi masih banyak yang kosong sih, jadi nggak terlalu inilah. Lewat mana ya? Tuh di tengah situ. Oh, ya sempit. Ya udah, tengah situ aja. Oh, kosong ternyata. Masih aman, guys. Oke, selesai. Kita lihat. Nggak ada apa-apa lagi ya. Terus di aplikasinya juga langsung otomatis stop. Pengisian 11,6 kW. Durasi pengecasannya dari 8.33 ya. Sekarang 9.21. Berarti kurang lebih 40 menitan. Baterai 66%, sekarang 100%. Oh iya, boleh. Oke, thank you, mari. Jangan lupa balikin ininya. Oke, kita rapiin dulu guys. Kabelnya berat banget cuy. Nggak bisa ditekuk deh. Jadi dibiarin di bawah deh kayaknya ini mah. Susah banget ditekuknya. Oke. Beres. Kita pindahin dulu dari slot SPKLU. Karena masih nunggu adik gue pada ke WC. Hore, 100%. Cuman 40 menitan ya. Trip A-nya 109,5 sekarang. Oke, kalau udah selesai ngecas, kita pindahin dulu mobilnya. Kita akan nanjak bareng BYD Attoan lawan cumi-cumi darat. Udah remap stage berapa, Pan? Stage 2. Stage 2, guys. Stage 2. Nanti kita adu torsi di tanjakan coba. Ketinggalan berapa lama ya? Ini ketinggalan jauh lah. 120 masuk. 135. Tadi sih gua tes di MBZ 135 dapat. Tapi 137 juga masih dapat sih. 140 harusnya masuk. Oh. Hankook Ventus Prime Advan, nyetel banget bos. Nanti kita adu nanjak ya. Siap. Kita buktikan torsi instannya mobil listrik sama torsinya cumi-cumi darat. BYD Attoan Innova Reborn 2.4 diesel nih guys. Oke, kita mulai perjalanan nanjak. Mata gunungnya gede atau kecil sih?
gunung ya pasti gede, Ji. Kerja dunia. Jadi trip kali ini gue bersama 2 adik gue ya. Dia juga sama pasangannya, sama-sama hobi mobil semua. Kebetulan satu lagi bawa Innova Reborn 2.4 turbo diesel. Terus udah remap lagi tadi, stage 2. Nanti iseng kita coba lihat ya di Cipularang tuh tanjakan. Ya, apakah torsi instannya mobil listrik itu bisa nyaingin paling enggak gitu loh diesel cumi-cumi darat yang udah stage 2. Apa full ini aja ya, full sport mode? Oke. Karena udah 100% baterainya. Bapak happy bener. Nyalain semua. Anak gue langsung sport. Kita sudah melihat gunung-gunung, belum mulai lajur pendakian nih guys. Tapi baterai udah berkurang 1%. Sepertinya tidak jadi nih. Penuh ya. Padat merayap ternyata. Waktu itu pas naik REV, kita hari biasa ya. Lumayan beda jauh juga ya tolnya. Lumayan padatnya. Baterai udah berkurang 2%. Kok terasa lebih cepat ya? Bandung 50 km. By the way ini gue udah rubah ke sport mode ya. Oh iya, mungkin gara-gara sport mode kali ini baterainya jadi lebih boros. Lewat bahu jalan tempting banget sih sebenarnya. Tapi enggak, gue mau menjadi pengguna jalan yang baik dan benar sebisa mungkin. Walaupun ya ada bandelnya dikit sih. Sebenarnya nggak ada apa-apa ini ya. Ya karena buat itu. jalur aja. Nah inilah salah satu faktor aku bilang underspeed itu juga mengganggu dan bisa berbahaya. Karena gini. Ya kayak tadi kan lambat banget. Padahal nggak ada apa-apa, kayak Iya. macet jadinya. Jadi sekarang lajurnya cuma 2. Terus yang kanan sama kayak truk, ya udah. Ya kayak gini depannya kosong ini. Mantang aja tuh sama truk dibarengin, gak berniat untuk ngegas, untuk nyalip. Coba kita lihat. Oh ada mobil, tadi nggak kelihatan. Setelah gue lewatin beberapa ini baru kelihatan muaranya sih. Kenapa kok bisa sampai padat gitu di belakang. Ya kayak gini. Makanya istilahnya lane hogger, nutup jalur. Tuh, truk tuh kelihatan tuh muaranya. Maksud takut, ya udah yang di kanan gas aja gitu loh. Jangan pelan-pelan, jangan dibarengin. Barengin sama truk. Oh, jadinya begini. Nah, berantakan banget gila. Oh, Gelap juga. gelap. Bisa sih gelap. Ini nih, knalpotnya. Oke, ini kiri kosong nih kayaknya ya. Boleh kali kick down sedikit ya. Wuhuu. Iya, kick down. Mari kita lihat Innova cumi-cumi darat apakah bisa menempel kembali. Sepertinya agak berat torsinya dia. Oh enggak deh, Tuh. Kejar. udah nempel kembali ya. Ya guys, ini udah mulai lajur pendakian. Gue start dari baterai 96%, mode berkendara sport, trip A 123.7 ya. Nggak lepas. Tempel terus. Tapi ini kita masih dalam speed aman ya guys ya. Nggak zigzag-zigzag di atas cepek gitu. 70, 80, overtake, pelan lagi gitu aja. Nanti kalau jalanan kosong bisa baris 2, seru tuh. Enak banget torsi instannya mobil listrik. Ini jauh lebih fun sih dibanding REV kemarin. Bener-bener menurut aku udah proper lah buat jalan jauh nih guys. Innova cumi-cumi darat tidak terlihat di spion, mandek di belakang. Innova sedang berusaha. Iya. Langsung digaspol tuh pasti. Kayaknya kita ngebul. Ya, kita masih bermain di angka aman. Ini turunan nih 105. Gue kurangin kecepatan. Langsung ditempel guys. Main-main dikit biar nggak ngantuk. Dan gue juga punya prinsip ya, biarpun mau ugal mau zigzag, 1, mainnya harus clean. 2, jangan sampai merugikan orang lain gitu. Makanya gue nggak pernah mau sebisa mungkin nggak overtake dari bahu jalan. 2, gue selalu mainin sen. Makanya gue senang banget sama mobil yang punya fitur triple turn signal kayak gini. Mobil-mobil modern kebanyakan udah ada. Jadi kita mau overtake permisi gitu, tinggal toel aja. Oke, ini udah mulai lajur pendakian nih guys. Mobil-mobil bensin udah mulai pada agak ngap ya naiknya. Kabupaten Bandung Barat, hore. Kita masih di
mana nih ya? Ini kok nggak nyala? Oh iya. Purbalenyi ya guys ya, masih di tanjakan turunan Cipularang. Baterai udah di 85%. Jarak yang udah gue tempuh itu sekitar 20 kilometeran lah ya. Dari tadi gue standby di mode sport. Sisa jarak tempuh 34 kilo. Gue keluar Pasir Koja nih nanti guys, nggak keluar di Pasteur. Jadi waktu itu gue dari pas pakai REV tuh sama keluar Pasir Koja juga, muterin Pasteur. Soalnya tadi gue lihat di Pasteur ada perbaikan jalan dan macetnya lumayan. Plus 15 menit macetnya doang. Jadi kita putuskan untuk muter sedikit ke Pasir Koja. Baterai masih aman ya, baru kepake 17%. Wow, indahnya pemandangan. Hitung. 1, 2, 3. Iya, udah pedal to the floor guys. Bisa ngimbangin loh. Wih, sejajar Tuh. loh. Oke, habis. Apa tadi lu udah pedal to the floor, Van? Udah. Tapi bisa ngimbangin, cuman kalau mungkin treknya panjang ya udah kalah pasti. Ya, begitulah perjalanan sedikit bermain ya guys. Izin punten ini mah punten. Tapi gue tadi main juga masih dalam batas aman, nggak sampai 100 lebih kan. 100 turunin lagi. Yang penting ngetes aja. Dan ternyata tadi pada saat tes torsi sebelahan bener-bener sebelahan itu bisa ngimbangin loh si Atoy. Sama Innova Reborn 2.4 diesel udah stage 2. Cuman pada saat si Innovanya turbonya kick in itu langsung kelihatan. Gue langsung bisa ngelihat. Dia udah langsung jes gitu. Berarti kalau treknya panjang pasti kita ketinggalan jauh. Cuman ya torsi instannya aja di depan. Mungkin kalau jarak berapa ya? 50 meter awal lah bisa ngimbangin gitu. Tapi kalau mungkin quarter mile gitu kayak Fast and Furious sudah pasti kalah jauh. Diasapin cumi-cumi darat kita guys. Mana nih kok nggak diasapin lagi? Iya, mana smoke-nya? Iya. Nah ini baru olahraga dikit nih guys, kosong. 126, cumi masih nempel tapi nggak terlalu nempel. 130, habis. Tapi kalau itu ya, kalau sama-sama hobi mobil kayak tadi tuh si Ivan, kita seotak gitu tadi begitu ini dia pasti langsung ngeh dia kayak, "Woi, main nih, gas dikit gitu nyeng gitu." Udah paham ya? Paham. Kalau udah kayak gini aku kodein tadi remnya agak dalam, pasti dia juga ngeh. Oh iya oke, udah. Bandung. Akhirnya kita kembali lagi di kota Bandung guys. Akhirnya touchdown gerbang tol Pasteur guys. Pasteur. Baterai sekarang di 73%, total trip 169 km. Sudah, sekian laporannya. Kita mau bayar tol dulu. 48.500. Berarti pas ya hitungan si Google Maps tadi kalau lewat tol yang baru tuh Cinere Depok ya kalau nggak salah bisa 200.000, 198 deh. Pokoknya bedanya plek ketiplok 100.000. Kalau ini 98.500. Touchdown gerbang tol Pasteur, baterai di 73%. Berarti kalau tadi di rest area nggak ngecas dulu masih aman. 66% di rest area, potong 27%. Jadi sisanya 41%. Masih aman. Itu pun dengan catatan tadi di Cipularang agak ugal dikit, zigzag, mode sport. REV juga sebenarnya waktu itu lumayan ini sih, nggak sampai rest banget. Cuman REV begitu sampai Bandung itu kalau nggak ngecas dulu, kalau nggak salah inget sisanya cuma 18%. Seingat aku kalau nggak salah kita ngecas 50%-an ya? 25% ngecas. 25% ya? Maksudnya jadi 50%? Iya, Dari 50%? start dari nanjaknya itu Cipularang baterai 55%-an. Dah, sekarang gue mengarungi kemacetan dulu guys. Langsung ngantuk. Iya, langsung ngantuk. Oh ya tadi gue bilang mau keluar Pasir Koja ya, ternyata ada perubahan rencana. Tapi mendingan soalnya macetnya. Iya. Ini
Arah lagi. Berakhir menyesal lagi. Iya. Akhirnya selesai melewati itu kemacetan. Sebenarnya bukan kemacetan sih itu, kayak antrian lampu merah ya. Sempit juga kan jalannya tadi. Tapi masih macet tadi. Kalau ini padat aja sih paling. Bukan lampu merah ya? Bukan, kalau ini kan depan ada jembatan tuh, jadi mecah. Oh. Sekarang kita mau ini cari makan siang dulu guys, lapar banget. Kayaknya nggak jadi gue bandingin plek-ketiplek sama Air EV deh. Kalau bisa sih nanti gue ke Braga, kalau nggak bisa ya udah. Ada ambulan melewat, kita kasih dulu. Sekarang kita on the way ke Braga dulu. Ada SPKLU Braga Heritage. Kemarin pas bawa Air EV tuh ke sana. Jadi gue pengen endpoint video ini sesuai dengan yang kemarin buat perbandingan aja. Sekalian nanti kan mau nanjak ke Lembang, jadi gue penuhin dulu. Sekarang baterai di 70%. Kita udah nyampe di Gedung Merdeka nih guys. Merdeka. Alun-alunnya itu tuh alun-alun Bandung. Kopi, saya butuh kopi. Buru-buru nyolok ini dulu nih. Kosong seperti tahun lalu. Touchdown Braga Heritage lagi guys. Touchdown Bandung lagi guys. Setelah setahun ya, tahun lalu di endpoint yang sama di sini kita pakai Air EV Aling. Sekarang kita pakai Atoy. Ya udah, segitu dulu aja guys. Gue mau coba ngecas dulu ya. Nanti mungkin setelah ngecas baru kita bahas kali ya. Soalnya ini pas nih, baterainya persenannya sama 69%. Tadi 66. Tapi kali ini kita pakai AC charging. Bisa beda berapa lama. Ini udah mulai ngecas guys. Daya yang masuk 6 kW. Estimasi 1,5 jam. Kita mulai kurang lebih sama nih, 69%. Tadi kan di rest area 66%. Gue mau cari tahu seberapa jauh bedanya ya. Tadi kan di rest area 66 ke 100 sekitar 40 menit. Kalau pakai AC charging estimasi 3 kali lipatnya berarti 1,5 jam. 1,5 jam itu kan 180 menit ya. Kopi, saya butuh kopi. 90 menit ya? 90 menit 2 kali lipatnya berarti. Oh ya, tadi sampai touchdown Braga Heritage, trip di 175 km, baterai 69%. Tapi ada pengisian di mana? Di SPKLU Rest Area 72, 23%. Berarti seharusnya 69 potong 23. 66 ke 100 kan? 24 ya? Nah, barusan info lagi diminta kontak sama satpam sini, mungkin supaya kalau nanti udah full atau ada antrian bisa dihubungin. Jadi kalau ngecas mobil listrik itu memang perlu ketahuan ya. Makanya ini gue sengaja pakai yang slow charging juga. Memang tadi rencananya pakai yang AC charging untuk menyesuaikan waktu gue di Braga jalan-jalan. Kalau pakai DC charging kan baru juga nyolok bentaran penuh. Dan memang pas kebetulan itu DC chargingnya memang udah terpakai keduluan. Ya udah pas. Akhirnya gue sesuaiin pakai yang AC charging aja supaya guanya punya waktu yang lebih panjang dikit untuk jalan-jalan sebentar lah di sini. Oke. Lelah ya. Pasti aja udah bikin. Di abis ini digendong sama Uncle Ivan aja. Beratnya seberapa? Tuh Uncle Aris mau coba gendong. Ya, pas 100% tuh mobil atau ya. Jadi tadi gue mulai cas dari jam 12.10-an lah. Berarti bener 1,5 jam. Dan ada perbedaan 2 kali lipat berarti. Tadi kan di rest area pakai DC fast charging 50 kW. Itu setengah jam, 40 menit full. Ntar ada ringkasan transaksinya nih bentar. Ntar ditampilin aja. Sini aja yuk, panas. Ini ada REV juga gila dari Jakarta. Mungkin pernah nonton Koko Driver kali ya, ikut-ikutan. Pede banget. Oke, tuh charging partial complete. Loh, kok nggak ada tumben? Biasa ada durasinya. Partial. Tuh 12.07. Sekarang dia. Sekarang 13.52. Berarti
2 kali lipat, 2-3 kali lipat berarti perbedaannya DC fast charging sama AC charging. Alright guys, sampai di sini dulu kalau gitu ya. Akhirnya touchdown di Bandung pakai si BYD Attoan. Untuk jarak yang gue tempuh tadi total trip A-nya di 177 km. Pemakaian baterai berarti dari 100%. Kalau tadi nggak ngecas di rest area, itu kan rest area 66% ya. Terus dari rest area sampai Bandung dari kepake 30%. Berarti 66 potong 30%. 36% guys. Jadi dari Tangerang sampai Bandung pakai BYD Attoan tipe Dynamic, kapasitas baterainya 30,08 kWh. Itu gue mau menghabiskan baterai dari 100% ke 36%. Ada pemakaian berarti 64%. Terus, oh ya, gue coba hitung ini ya. 64% kan? 64% berarti 177 bagi 64. 177 bagi 64. Nah, 1%-nya bisa menempuh jarak sekitar 2,8 km. Si BYD Attoan Dynamic. Tapi take notes, gue tidak mengirit-ngirit. Tadi saatnya kencang ya kencang, saatnya pelan ya pelan. Pokoknya suka-suka aja. Mode berkendara juga normal. Tadi pas di tanjakan gue malah ubah ke sport. Apalagi ya? Berarti biayanya berapa? Oh ya, biayanya ya. Biaya listriknya berarti pemakaiannya kan 64%. Pemakaian baterai 64%. Kapasitas baterai 30,08 kW kali 64%. Ada pemakaian 19,25 kW. Kita kalikan ngecas di rumah tuh 1.700 let's say. Biaya jalan dari Tangerang ke Bandung 177 km cuman 33.000. Kalau tadi di SPKLU, tadi charging pertama itu fast charging, DC fast charging ya. Durasi pengisiannya 33 menit 20 detik. Itu gue daya yang masuk 11,66 kWh. Biaya pemakaiannya itu 29.639. 30.000 lah. Kurang lebih berarti sama, 30.000. Berarti ya, kalau di rumah tadi 33.000, ngecas di SPKLU, kasarannya pokoknya kali 2 aja. Itu belum sama biaya parkir dan ini ya, biaya lainnya ya. Yaudah kalau gitu guys, semoga video yang gue buat ini bisa menghibur dan bisa menjadi informasi yang baik. Sama bisa jadi referensi buat yang punya BYD Attoan nih, mau pergi-pergi jauh. Oh, 1%-nya bisa nempuh berapa nih buat kira-kira jarak. Ya biar nggak Nah, sebagai perbandingan waktu kemarin gue pakai Air EV yang long range, itu baterainya di 26,7 kW. Tapi jarak tempuhnya kemarin ternyata lebih jauh karena kita lewat tol yang baru tuh pokoknya. Jadi total jaraknya sampai sini 195 km. Oh, cuma jauh. Dari 100% baterainya, sisanya ke 18% sampai sini. Sebenarnya nggak. Berarti sebenarnya nggak terlalu beda jauh. Beda jauh banget. Mungkin beda-beda 10% lah. Ya sesuai lah, kapasitasnya kan beda 5 kWh. Berarti bener, sesuai. Gitu. Cuman yang nggak bisa dibandingin adalah impresi nyetir sih memang. Kalau naik Air EV itu ya gerasok-gerusuk, pengennya cepet nyampe aja gitu. Iya, duduk juga. Duduk juga. Jujur aja. Lebih nyaman ini sih jauh iya, ya. Iya jauh. Di belakang juga enak ya, Ji. Anak gue juga nggak rewel gitu. Paling karena lama aja dia nanyain kan. Udah gitu kan, di sini kan harus duduk pakai seat belt. Ya, jadi Dia bisa nggak bisa lebih. tiduran aja, tapi lebih safety dong. Apa aja bisa nih? Bisa. Ya udah kalau gitu guys, sekian video kali ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye bye. Bye.